Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi masih tentang matriks, yaitu sekarang kita ke perkalian matriks. Kenapa perkalian matriks ini Ibu sajikan setelah inverse? Kenapa tidak disajikan pada saat operasi pada matriks? Apa bedanya dengan perkalian yang ada di operasi pada matriks itu? Nah, kebetulan di sini perkalian matriksnya kita memanfaatkan dengan inverse matriks. Jadi Ibu sajikan setelah kalian mengenal apa itu inverse matriks. Dan biasanya soal-soal ini keluar di ujian nasional. Untuk ujian nasional yang masih pakai kertas ya, belum online pakai cat itu. Jadi kita masih mendapatkan arsip, kita masih bisa ngelihat di internet soal-soalnya seperti apa jenisnya. Soal seperti ini selalu keluar di ujian nasional. Untuk itu kalian harus memahami dan kalian harus tahu bagaimana sifat-sifatnya dan cara mengerjakannya. Sekarang perhatikan ini, langsung ke contoh. Diketahui matriks A elemennya tersebut, matriks B elemennya tersebut. Jika XA sama dengan B, atau ini Ibu ya, matriks X dikali matriks A sama dengan matriks B, tentukanlah matriks X. Ingat, jika matriks X dikali matriks A sama dengan matriks B, tentukanlah matriks X-nya. Jadi kalian suruh menentukan. Dalam perkalian matriks ini, anak-anak harus kalian tahu bahwa tidak bisa atau dia tidak memuat sifat apa. Kalau kalian perkalian atau operasi pada matriks perkalian itu dia tidak sama ya. Kalau perkalian matriks itu misalkan matriks A dikali matriks B itu sama dengan B dikali A. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena di sini bicara matriks, yaitu perkaliannya baris dengan kolom. Beda dengan perkalian biasa, dia memuat sifat ini. Misalkan A, B sama dengan B, A jelas. Misalkan A-nya 2, B-nya 1, maka sama saja dengan 1 dikali 2. Boleh seperti ini, tapi di dalam matriks dia tidak boleh, karena dalam matriks itu bicara baris dan kolom, bukan hanya bicara bilangan saja. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi disuruh menentukan nilai X-nya atau matriks X-nya itu berapa. Yang jelas matriks X-nya di sini dia berorder 2 kali 2 seperti itu. Perhatikan. Jika ada matriks ini ya, X A sama dengan B, maka XA dikali A inverse. Kalau ada satu matriks dikalikan dengan inversenya, maka dia hasilnya adalah 1 atau matriks identitas. Itu sifatnya ya. Kemudian di sini untuk menjadikan A-nya ini hilang, matriks A ini hilang, maka harus dikalikan inverse. Karena ruas kiri dikalikan inverse, maka ruas kanan dikalikan inverse. Jangan lupa perhatikan letak inverse-nya ini. Kalau yang dicari itu posisinya di depan, maka inverse-nya di sini di belakang. Nih. Jangan lupa. Kemudian untuk yang selanjutnya, jangan lupa yang itu ya. Kemudian AX, misalkan yang dicari adalah matriks X di sini. X posisinya ada di tengah. Kalau yang tadi di sini kan di luar. Sekarang di sini di tengah sama dengan B, maka harus dikalikan inverse. Ingat posisinya harus ini. Inverse-nya ada di dalam. Kalau yang di sini inverse-nya ada di luar, seperti itu. Jadi jangan sampai tertukar, karena kalau sampai tertukar dia akan menghasilkan nilai matriks yang berbeda juga, karena dia tidak boleh atau tidak sama. AB itu tidak sama dengan BA kalau untuk matriks. Selanjutnya kita langsung selesaikan soalnya. Jika X-nya dicari, kita lihat dulu kita pakai rumus yang mana nih jadinya. Rumus yang pertama, yang ini, atau rumus yang kedua. Ternyata dia XA, oh yang dicari di luar, maka kita pakai rumus yang ke-1. X sama dengan B A inverse. A inverse-nya berapa? Dapat. Kemudian A inverse-nya adalah 1/6 sampai sekian di sini. Sampai kita
langsung dikalikan ke dalam elemennya, atau kita nanti menghitungnya sampai sini saja juga bisa, atau boleh gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke rumusnya. Kita sudah dapat A inverse-nya. Sekarang tinggal X sama dengan matriks B dikali matriks A inverse. Oke, substitusikan ke rumusnya. Ini matriks B, ini inverse matriks A, dikalikan kemudian 1/6 karena dia ini skalar, jadi dia boleh ditaruh di depan. Kemudian posisi matriks A inverse-nya di sini tetap tidak boleh ditukar atau dibalik gitu ya, karena kalau dibalik berarti nanti yang dicari adalah X-nya yang di sini. Jadi pakai rumus yang ini gitu. Jadi posisinya harus nggak boleh berubah, tetap yang boleh dipindah hanya 1/6 karena dia skalaar. Kemudian kalikanlah baris kali kolom. Baris 1 kali kolom 1. Ingat operasi pada matriks. 4 dikali 1 4. Negatif 4 dikali negatif 2 8. 4 ditambah 8 12. 4 dikali 1 4. Negatif 4 dikali 4 negatif 12. Negatif 12 ditambah 4 negatif 16 ditambah 4 negatif 12 dan seterusnya. Maka didapatlah matriks X-nya itu adalah ini dikalikan ke dalam, dikalikan ke dalam, dikalikan ke dalam, ke dalam. Nah, maka didapat matriks X adalah 2 negatif 2 3 1. Nah, apakah betul seperti ini? Untuk membuktikan kalian bisa kalikan lagi nanti. Ini matriks X-nya dikalikan dengan A, apakah betul hasilnya B gitu ya. Kemudian sekarang kita ke contoh. Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya dalam perkalian matriks ini yang perlu diingat adalah seperti ini. Kalau misalnya perkalian matriks kan kalian sudah paham bagaimana cara mengalikannya. Maka yang perlu diingat adalah ini letaknya di sini. Oh, yang dicari ternyata X itu ada di dalam, maka A inverse-nya juga ada di dalam. Oh, yang dicari itu X-nya di luar, maka A inverse-nya juga ada di luar. Jadi tinggal kamu perhatikan identifikasi soal itu, apakah yang dicari matriksnya berada di luar, bentuk perkaliannya yang di sini yang di soal, apakah bentuk perkaliannya di luar, apakah dia di dalam. Jadi kalian pilih rumus yang mana yang sesuai. Sekarang kita ke contoh soal lagi. Diketahui matriks A sekian, matriks B sekian. Jika A, C sama dengan B, maka tentukanlah C. Ingat, ini yang disuruh mencari adalah matriks C. Maka matriks yang ada di dalam, maka kita pakai rumus yang kemana? Yang kedua. Cari dulu inverse-nya. Ini rumusnya kan? Nah, maka kita cari dulu inverse-nya. A inverse dihitung semuanya, dicari determinannya seperti ini. Yang teliti ya, dalam matriks itu biasanya yang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi adalah ketidaktelitian kalian mengalihkan bilangan atau elemen matriks itu yang bertanda negatif sama positif seperti itu. Itu harus teliti, karena satu saja salah maka semuanya juga salah gitu. Matematika harus teliti dan harus benar-benar kalian paham, disiplin dalam menggunakan tanda itu sangat penting sekali. Kemudian kita lanjutkan, A inverse-nya dicari 1 per determinan dikalikan seterusnya. Kalian tahu ini hasilnya negatif 22 dan seterusnya. Maka langsung saja kembali ke rumus ini, tahu A inverse-nya. A inverse di sini 1 per negatif 22 5. Ini adalah matriks B-nya sesuai dengan soal ini, maka dapatlah C negatif 122 negatif 24. Ini hasil perkaliannya ke sini ya. Setelah didapat hasilnya seperti ini. Mau dilanjutkan lagi begini juga boleh, atau nanti kalau dalam option soal pilihan ganda hanya sampai di sini juga tidak apa-apa gitu. Oke, Ibu harap kalian juga bisa memahami ini, karena ini soal sering sekali keluar di ujian yang tahun-tahun lalu di kakak kelas kalian.
Kalau untuk yang cat ini ibu kurang paham karena guru tidak boleh melihat, tidak boleh masuk, jadi kita tidak tahu arsip soalnya. Tapi yang jelas apapun itu persiapkan dan belajar ya yang lebih giat lagi, dan cari referensi di buku-buku yang lain. Sekian untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.